Baik, ibu-ibu hebat sekalian, jumpa lagi hari ini. Kita telah memasuki lokakarya kedua. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Sehat, Ibu. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Dumayanti Hutauruk dari UPT SMP Negeri 2 Tanjung Tiram. Ini ada nomor handphone dan WA saya. Mungkin nanti ada informasi yang perlu kita diskusikan. Silakan menghubungi saya. Kita mulai kegiatan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa di tempat masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita lanjutkan dengan mindfulness, kira-kira 1 menit. Ibu-ibu sekalian boleh mengambil posisi senyaman mungkin bersandar atau duduk bersila. Bisa ya, Bu ya? Iya. Kemudian kita tarik napas sejenak ya, Bu. Kemudian pundaknya digerakkan. Kemudian leher ke kiri, ke kanan. Mungkin tadi malam banyak tugas yang harus diselesaikan. Ya, kemudian tarik napas. Lalu hembuskan. Iya. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan sudah lebih fresh ya untuk pagi ini. Oke, iya. Baik, selanjutnya kita memasuki materi kita hari ini, yaitu lokakarya yang terkait dengan lingkungan belajar. Visi yang akan dicapai dalam lingkungan belajar ini adalah menciptakan lingkungan belajar dengan tujuan nantinya CGP dapat mewujudkan kelas impian dengan membuat kesepakatan kelas. Baik, saya kasih video untuk ibu-ibu simak ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti membantu pemahaman ibu-ibu sekalian. Saya share screen videonya ya, Bu ya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru! Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir.
Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Iya, oke. Setelah menonton tayangan video tadi, silakan mungkin ada ibu-ibu yang ingin mengasih pendapatnya. Silakan, mungkin saya mulai dari Ibu Renda ya. Silakan Bu Renda. Bu, membangun kesepakatan anak dalam di kelas, di mana sang anak sendirilah yang membuat kesepakatan itu sehingga tidak adanya keterpaksaan bagi anak, begitu ya Bu ya? Oke, iya. Iya. Bu Sri, boleh ditambahi? Ya Bu, kalau menurut saya sih dapat membantu ya dalam pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di dalam kelas. Oke. Hampir sama ya dengan punya Bu Renda tadi. Ibu Devita, silakan Bu Devita, mungkin ada pendapatnya yang berbeda. Ya baik Bu, dari video yang sudah kita tonton tadi, mungkin sama seperti penjelasan dari kawan-kawan. Kalau kesepakatan kelas ini ya yang pastinya dibuat oleh orang-orang yang ada di lingkungan itu sendiri. Kalau dalam hal ini adalah siswa ya, jadi ada kesepakatan di antara mereka untuk membuat suatu kesepakatan sehingga itu bisa dikerjakan bersama-sama, tidak ada tekanan, tapi dengan senang hati bisa mengerjakannya karena dibuat berdasarkan inisiatif dari mereka sendiri yang tujuannya pastinya adalah supaya salah satunya untuk mendisiplinkan atau mungkin membudayakan juga di lingkungan kelas dalam hal ini. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih ibu-ibu semuanya. Pendapatnya hampir sama dengan yang dimaksudkan atau dengan tujuan Lokakarya 2 kali ini. Jadi memang dalam membentuk lingkungan belajar yang nyaman, itu kita harus tahu kelas impian anak-anak kita itu seperti apa gitu. Nah, untuk membentuk kelas impian ini, itulah gunanya kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Ayo anak-anak, kita buat kelas impian kita yuk. Nah, seperti itu. Tapi dimulai dari kesepakatan kelas tadi. Ya, Bu ya. Ini untuk menambahi pemahaman Bapak Ibu, ini saya share Jamboard ya. Nanti Bapak Ibu-ibu sekalian bisa mengisi Jamboard yang akan saya share ini. Sebentar ya. Sebentar ya, Bu ya. Saya tutup dulu ininya. Saya share screen Jamboardnya. Saya bagikan nanti di kolom chat. Ya, nanti Ibu bisa mengisi. Sebentar ya. Oke, ini editor. Iya, saya kopikan linknya di kolom chatnya.
Baik, untuk yang pertanyaan pertama, cara untuk mewujudkan kesepakatan kelas. Yang pertama adanya kerjasama dengan sesama warga kelas gitu untuk memberikan pemahaman apa ide-ide yang muncul dari mereka gitu, kemudian disepakati secara bersama-sama di dalam kelas itu. Jadi dalam buat kesepakatan kelas ini ada ya enak sama enak gitu membuat kesepakatannya gitu, nggak ada pemaksaan, nggak ada tekanan. Itu untuk yang pertama. Terus yang nomor 2, siapa yang berperan dalam mewujudkan kesepakatan kelas? Saya rasa ini adalah seluruh warga kelas itu. Dan kalaupun mungkin ada bersama wali kelas adalah sebagai fasilitator gitu. Namun fasilitator mendapatkan semua hasil dari kesepakatan kelas dari diskusi dengan warga kelas itu. Saya rasa demikian, Ibu. Iya, terima kasih Bu Dev. Artinya kesimpulan yang bisa saya ambil dari Bu Dev itu dalam membuat kesepakatan kelas itu tidak ada pemaksaan, artinya merdeka gitu ya Bu ya. Anak-anak merdeka dalam mengeluarkan pendapatnya gitu ya Bu Dev ya. Iya, terima kasih Bu Dev. Ini saya lihat Ibu Sri sudah ngasih di kolom chat. Bentar saya baca ya Bu Sri. Dengan cara menumbuhkan sikap kerjasama dalam mencapai tujuan. Iya, setuju. Seluruh murid dan guru yang terlibat. Iya, iya. Cocok. Iya Bu Sri. Bu Renda, mungkin ada pendapat Bu Renda? Ya Ibu, terada kesalahan teknis. Saya sampaikan aja ya Bu ya. Cara mewujudkan kesepakatan kelas, ya Ibu. Cara mewujudkan kesepakatan kelas pastinya diremukkan bersama, berkolaborasi, memikirkan apa yang kelas bagaimana impian yang mereka butuhkan, inginkan, yang menyenangkan bagi mereka, sehingga setelah mereka memikirkannya, mereka akan menulis dengan tanpa keterpaksaan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka tampilkan bersama dan dibuatlah suatu kesepakatan bersama. Dengan fix kesepakatan yang dibuat, maka mereka akan menjalani, ada timbulnya budaya positif, kebiasaan bagi anak, itu yang diwujudkan. Kemudian yang berperan itu pastinya jika di dalam kelas maka seluruh siswa dan guru yang bernaung, kemudian jika pihak sekolah, jika pada lingkungan sekolah maka seluruh pihak sekolah yang ikut dalam berpartisipasi dalam mewujudkan kesepakatan kelas tersebut, Ibu. Baik, pendapat Bapak Ibu, pendapat Ibu-ibu semuanya sudah mencerminkan kelas impian. Jadi kelas impian itu menciptakan ruang belajar yang membuat anak-anak bisa nyaman di dalamnya. Ya, seperti itu untuk Lokakarya 2 kali ini. Jadi sebelum kita tutup, saya ingin kita semua membuat refleksi dengan cara silakan Ibu mengambil kertas ataupun pulpen atau spidol, kemudian gambarkan emoticon sesuai dengan perasaan Ibu ketika mengikuti Lokakarya 2 ini. Atau kalau tidak ada kertas, ya bolehlah pakai ekspresi senyum, atau ekspresi marah, atau ekspresi yang menggambarkan perasaan Ibu ketika mengikuti Loka 2. Kapan digambar, Bu? Jadi smile. Oke. Terima kasih Bu Renda, terima kasih. Ya, Ibu Devita juga. Ibu Sri, emotikonnya apa nih Bu Sri? Belum kelihatan. Ya, Bu Devita udah nampak, Bu Renda udah nampak, Bu Sri belum nampak. Ini Bu. Udah tuh Bu. Oke. Smile. Oke. Jadi demikianlah Lokakarya 2 kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu terima hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Sampai jumpa di pendampingan berikutnya ya Bu. Mudah-mudahan nanti pendampingan berikutnya suasana lingkungan belajarnya sudah mencerminkan kelas impian. Oke, Bu? Terima kasih, Bu Duma. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf atas kata-kata yang salah ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu.